Pemirsa, kata ludruk berasal dari kata molo-molo dan gedrak-gedruk. Molo-molo berarti mulutnya penuh dengan tembakau sugi yang hendak dimuntahkan dan keluarlah kata-kata yang membawakan kidung dan dialog. Sedangkan gedrak-gedruk berarti kakinya menghentak-hentak pada saat menari di pentas. Mang sore enek barongse sing ndelok akeh. Dong enek barongan sing ndelok gak ono. Ayo, panjai siap ya. Semangat apa panjai? Ono kodhok kok munggah gunung sego liwet iwak ter. Adul sampe enak. Ana arek wedok senengane mlebu sarung krasa anget-anget. Lah kok gayer-gayer. Jok mangkelan dulur iki ngono cuma guyonan. Pendapat lain mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata gela-gelo dan gedrak-gedruk. Gela-gelo berarti menggeleng-gelengkan kepala pada saat menari, dan gedrak-gedruk berarti menghentakkan kaki di pentas pada saat menari. Tuku klambi badian kulon, sing lanang wis tuwek, sing wedok wis babon. Apabila disesuaikan, kedua pendapat tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu verbalisasi kata-kata dan visualisasi gerak. Dengan kata lain, terdapat unsur nyanyian dan unsur tari atau bahasa dan gerak. Unsur bahasa atau verbal dalam ludruk terdiri atas dua macam bentuk verbal, yaitu nyanyian dan dialog. Sedangkan unsur gerak dapat berupa tarian pada saat mengkidung dan akting pada saat memainkan peran di atas pentas. Ana tekek jare budeng wong wis tuwek bolak-balik meteng. Gembarai. Ngono lho, lega. Ayo alon-alon. Para pamirsa sedaya kula aturi pinarak ingkang Ludruk merupakan suatu kesenian drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelar di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan lain sebagainya, yang diselingi dengan tarian, lawakan, kidungan, dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Kesenian kita menawi kita lepas nyuwun pangya pura. Ayo dadutan. Menurut Cak Lupus, kata ludruk berasal dari bahasa Belanda, yaitu lodruk, yang berarti sebuah tontonan.
Menurut versi lain, kata ludruk merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu liu en druk, yang mempunyai arti bersenang-senang sambil menonton pertunjukan. Secara historis, perkembangan ludruk bermula dari kesenian Bandan. Kesenian Bandan ini mempertunjukkan sejenis pameran kekuatan dan kekebalan yang bersifat magis dengan menitik beratkan pada kekuatan batin. Kemudian berkembang menjadi kesenian lerok yang dipelopori oleh Pak Santik dari Jombang. Kata lerok yang diambil dari kata liro, yaitu alat musik yang berbentuk seperti kecapi yang dipetik sambil bersenandung mengungkapkan isi hati. Ditinggal ko awe-awe dharma budaya kancane pret yo kok resin gendingane rano kok joget lha apa iki malah apa wong edian. Lek aku ya esen ngono iki, bor. Lha kene apa? Kok godol gadul, Mang? Siapa gadul? Ya ki, Mang. Sampeyan nyebut pepek karo men. Wong kok wonge basa nyawang. Wonge nang kene iki diundang ke perayaan Waisak, Dharma Santian. Saurarane wonge ya sing ngerti titik lah. Pada saat itu, Pak Santik menghias dirinya dengan cara mencoret-coret mukanya, memakai ikat kepala, bertelanjang dada, mengenakan celana berwarna hitam, dan mengenakan selendang sebagai sampur. Dalam pementasan kesenian lerok itu, Pak Santik memanfaatkan suara-suara dari mulutnya sebagai iringan musik. Lambat laun, pementasan lerok memanfaatkan gendang yang digunakan sebagai cimplung dan cidor. Lho sapa nyaingi? Awakmu kuwi. Ora. Nyatane ya aku nyambut gawe dadi tukang cukur. Iya. Aku tak delok nek pelakat ning omahku kok delon. Tak tukone belabak 2 meter, tak tukone cat sak omplung, tak tulisi kolek tukang cukur rapi sekali. Kemudian terjadi penambahan pemain menjadi 3 orang dan timbullah nama baru, yakni kesenian besutan. Nama ini diambil dari nama tokoh pemeran utama yaitu Pak Besut. Pemain lainnya bernama Asmona dan Paman Jamino. Besut juga berasal dari bahasa Jawa yaitu besut yang berarti membersihkan yang kotor atau menghaluskan atau mengulas. Adapun yang dibersihkan, dihaluskan dan diulas adalah isi pertunjukan. Mulai dari bentuk yang sangat sederhana, ditingkatkan agar lebih baik, sehingga maknanya yang tersirat dapat diulas oleh penonton. Besut juga merupakan akronim dari Beto Maksud. Maksud yang dibawa adalah isi pertunjukan, yaitu yang terkandung dalam kidungan, busana, dialog maupun cerita. Sopo ngredit? Awakmu iku? Wong utang kok. Lah iya, urung lunas e? Ya urung. Peda wis legrek urung lunas ae. Ngrasakne selebor cuwil ora tuku kok. Awak dhewe iki ngene lho, Mbak ya. Iya. Dadi wonge aja gampang saing-saingan. Nyambut gawe lek aku nyambut gawe tukang cukur ku awakmu ya golek-golek liyane ta apa ngono. Oh. Aja nyanyi ngono. Lah kene wis penggawe aku Alah, Mbor. Wonge mbok aja ngono. Mek kancane iku sing rukun, ngono lho. Cak awakmu ku mbek aku umpane kok sinis men Mbor. Lho ngene lho ya. Senajan wong nyambut gawe awakmu tukang cukur, aku tukang potong, lek padha ae sih. Tapi sing penting kuwi rezekine. Lek mbagi karo Gusti sing Maha Kuwasa ki wis dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mbak ya. Mulane awakmu mari poso wulan apa winginane? Aku ta? Iya. Poso kanggo Waisak iki lho. Oh jenenge posone
Bentuk kesenian besutan berubah lagi menjadi kesenian ludruk yang berbentuk sandiwara dengan tokoh yang semakin bertambah jumlahnya. Bentuk ini tetap mempertahankan ciri khas ludruk seperti tarian ngremo, kidungan, dagelan, dan cerita. Pemirsa, kesenian ludruk mengalami dua era, yaitu era tobongan, di mana para pemain ludruk berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain untuk ngamen dengan waktu yang tidak pasti, tergantung antusias penduduk setempat. Jumlah pemain kurang lebih 40 orang. Selanjutnya era teropan, di mana para pemain ludruk dipanggil untuk menghibur pada waktu ada hajatan. Jumlah pemain kurang lebih 70 orang. Penyanyi sinden podoai sing penting nenuwun karo Gusti sing Maha Kuwasa lek bagi dhewe-dhewe. Ngono. Ya Bor, iki awake dhewe iki. Deloken sinden situ iki. Masih sinden awake gelinuk-gelinuk bokonge sak ngaron. Ngawur e Bor. Ngomasi ngono iku ya anu Bor. Cukup aku Bor kok iya. Kok Jombang kono Bor kuwi Bor. Cedek karo penyanyine. Penyanyi mbutuhne awak sing cilik. Struktur pementasan kesenian ludruk. Pembukaan diisi dengan atraksi tari remo pria maupun wanita. Penari remo biasanya melantunkan kidungan jula-juli. Selanjutnya tarian bedayan berupa tampilan beberapa parodi dengan berjoget ringan sambil melantunkan kidungan jula-juli. Kemudian atraksi dagelan berupa tampilan seorang pelawak yang melantunkan satu kidungan jula-juli disusul oleh beberapa pelawak lain. Mereka kemudian berdialog dengan materi humor yang lucu. Penyajian lakon atau cerita. Bagian ini merupakan inti dari pementasan. Biasanya dibagi beberapa babak dan setiap babak dibagi lagi menjadi beberapa adegan. Di sela-sela bagian ini biasanya diisi selingan dengan melantunkan satu kidungan jula-juli. Iya. Iki lek duwe ewang sih. Jenenge kaban. Lut. Anu Bor. Iya. Tak jone gending ae Bor. Nyaluk gending ya wis ayo. Iki sambel lah. Ayo, sambel kemangi. Ya. Iki gremone Dharma Budaya biasae. Ya. Enek dhewe ya Bumiati. Tapi wong iki kanggo ngrayakne dinane Hari Waisak karo Idul Fitri iki ketoke manunggal wis seneng. Ketoke wong umat Buddha karo umat Islam wis dadi siji padha ngramekne dina riyaya iki. Oh iya iya. Wis gak bengkeng cuweng. Ketoke rukun. Wis ketok lek imane wis. Ludruk merupakan pertunjukan kesenian yang fungsi utamanya adalah sebagai media hiburan masyarakat. Selain itu, ludruk juga berfungsi sebagai pengungkapan suasana kehidupan masyarakat. Kesenian ini juga sering dimanfaatkan sebagai penyaluran kritik sosial terhadap situasi pemerintahan dan juga persoalan masyarakat yang terjadi. Ya mbok tak kono dhewe kono kaban. Lah nek mburi kok umek kempane. Iya. Gegeren apa? Aku ki nang nggonmu, Mbor. Iya. Seneng. Iya. Riyaya ngene. Riyaya jajanku akeh. Ah. Jajan iki aku nang ngene wong liya-liya buk jajane, Mbor. Oh, perkara gak beke ya. Meja tak jawabne tak gawe. Kesenian ludruk diduga merupakan budaya rakyat yang lahir dari untuk memberontak model kesenian keraton dan istana, semacam wayang dan ketoprak yang ceritanya terlalu elit dan tak menyentuh rakyat. Cerita-cerita ludruk umumnya mengangkat masalah kehidupan orang kecil sehari-hari dengan penggunaan bahasa yang lebih merakyat atau sederajat dan terkesan kasar tanpa unggah-ungguh bila dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam pewayangan ataupun ketoprak.
Pada zaman revolusi, ludruk bukan hanya berfungsi sebagai sarana hiburan saja, melainkan juga sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dengan rakyat yang menyaksikannya. Tegese gedang kuwi digeget lek mari madang. Walah mbor iku ngono banyolan lu lawas. Pada zaman Jepang, kesenian ludruk berfungsi sebagai media kritik terhadap pemerintah. Ini tampak terutama dalam ludruk Cak Durasim yang terkenal dengan parian, Pagupon Omahe Doro, Melok Nipon tambah sengsara. Sing medhayah nyanggonku jejeg kudu sing tenang. Oh ngono. Oh iya. Terus sing kene mang Apa? rengginang. Dengan parikan serupa itu, Cak Durasim ternyata berhasil membangkitkan rasa tidak senang rakyat terhadap Jepang. Cak Durasim akhirnya ditangkap dan meninggal dalam tahanan Jepang. Lah sing kene mang apa, Bor? Sing kene mang roti. Hah? Apa? Roti kuwi nyambut gawe wong loro kudu hati-hati. Oh, kabeh nek tergese yo. Yo terus sing pojokan kene Apa? wajik. Enek Enek. Apa nek? Ciri khas ludruk. Nyambut gawe wong Pertunjukan ludruk tidak menggunakan naskah. Kekuatan ludruk berada pada improvisasi setiap lakon atau pemain. Terdapat pemeran wanita yang diperankan oleh laki-laki. Terdapat lantunan kidung jula-juli baik pada tari remo, tari bedayan, dagelan, dan cerita. Iringan musik berupa gamelan berlaras slendro atau pelok. Pertunjukan dibuka dengan taring remo. Terdapat adegan bedayan. Terdapat sajian atau adegan lawak atau dagelan. Terdapat selingan parodi. Cerita ludruk diambil dari cerita keseharian rakyat, cerita sejarah, dan merupakan ekspresi kehidupan sehari-hari. Busana menyesuaikan cerita yang akan dipentaskan. Bahasa disesuaikan dengan lakon yang dipentaskan, dapat berupa bahasa Jawa, Madura, dan Indonesia. lho tekku titik cukup. Ya wis, Sing penting cukup. masalah jajane kok omongne kan entek lek jajan dino niki jek akeh karene riyo ki jek. Situ arepe biar jam 6 apa piye iki? Kancane wis lho, jero. Yo, saken Karepe ya ngono. Karepe ngono kabeh kowe rumangsa pegel, Iki Pak. pun pungkasan apa? ayo nggih, sakjane aku ngono jek terus saya Pak Kombor. Saken Oh, iki Pak Kaban. saken Pak Kap karo Pak Bayan niku. Ora wani mulih lek durung buyar. Lah iki pegaweane meneh piye? Ya ngene caleg ya wis cukup semene ae awake dhewe iki ngibur kanggone ya perayaan bodo bersama iki. Jauh Cakaban Cak Kompor. Ya. Kanggene awake cukup semene ae Ya. ana kesalahane njaluk sepuro Ya. ngene masyarakat kabeh. Cak Kaban. Diakhiri matur suwun nang Pak Kepala Dusun, Pak Suyat, Pak Bayan sing setia mendampingi nggih. Ah iki. Mungkin sak menehi Cukup semene ae awake dhewe menghibur masyarakat Baraan ana kekurangane njaluk sepuro ya. Pun Pak Alek, Caleg dilanjut. Siap.